Selamat pagi teman-teman, di sini saya akan presentasikan tugas UAS desain web saya. Sebelum saya mulai presentasi, saya akan perkenalkan diri. Nama saya Puda Prasetya, NIM 20104097. Di sini saya akan menjelaskan dari materi 9 sampai materi 14 yang sudah saya dapatkan di pelajaran desain web. Materi 9 mengenai Bootstrap dan jQuery. Yang pertama, pengenalan dan dasar-dasar Bootstrap. Yang kedua, pengenalan dan dasar-dasar jQuery. Yang pertama, apa itu Bootstrap? Bootstrap adalah sebuah front-end framework gratis dan open source yang digunakan untuk membantu mempercepat pengerjaan sebuah website. Yang kedua ada Bootstrap. Bootstrap mempermudah developer untuk mengerjakan responsive design pada website. Yang ketiga, Bootstrap terdiri dari CSS dan JavaScript, yang di dalamnya termasuk tipografi, font, button, table, modal, dan lain-lain. Selanjutnya, cara menggunakan Bootstrap. Yang pertama, pastikan doctype dan meta-charset termasuk dalam file HTML. Yang kedua, pastikan juga sudah terdapat meta viewport agar HTML menjadi mobile ready dan friendly. Yang ketiga, tempatkan CSS dan JS Bootstrap pada head. Selanjutnya, mengenal kontainer pada Bootstrap. Kontainer pada Bootstrap merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memberikan sebuah wadah bagi konten pada HTML. Selanjutnya, mengenal struktur dasar pada Bootstrap. Struktur dasar Bootstrap menggunakan grid yang dibuat menggunakan flagbox dan memiliki jumlah sebanyak 12 kolom. Ada elemen-elemen lain pada Bootstrap. Yang pertama ada tipografi, yang kedua ada table, yang ketiga ada button, yang keempat ada card, yang kelima ada drop down, yang terakhir ada font. Selanjutnya jQuery. Apa itu jQuery? Sama seperti Bootstrap, jQuery adalah JavaScript framework yang dapat membantu developer untuk menggunakan JavaScript dengan lebih mudah dan cepat. Sebelum mempelajari jQuery, ada baiknya sudah memahami tentang selektor terlebih dahulu. Cara menggunakan jQuery. Ini contoh cara menggunakan jQuery. jQuery effect ada 4, yaitu head atau show, yang kedua ada feed, yang ketiga ada slide, yang keempat ada animate. Lanjut ke materi 10. Materi 10 mengenai layouting. Layouting menggunakan Bootstrap. Layouting pada Bootstrap menggunakan mekanisme grid, di mana grid pada Bootstrap terdiri dari 12 kolom, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Materi 11 mengenai jQuery selector dan jQuery event. jQuery selector sama seperti CSS dan JavaScript. jQuery juga menggunakan selector untuk mengidentifikasi bagian HTML mana yang akan dipengaruhi. Materi ke-12 mengenai Bootstrap content. Bootstrap content adalah di mana kita membuat sebuah halaman website menggunakan Bootstrap. Selanjutnya, materi ke-13 mengenai jQuery effect method. jQuery effect method yang akan digunakan adalah animate. Membuat efek animasi dengan jQuery. Salah satu alasan populernya menggunakan jQuery adalah kemudahan dalam membuat berbagai efek menarik. jQuery sendiri memiliki plugin atau library tambahan yang khusus menyediakan berbagai efek animasi, yakni jQuery UI. Yang terakhir ada materi 14 mengenai komponen Bootstrap. Komponen Bootstrap ini seperti icon-icon yang jumlahnya banyak akan digunakan pada website. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih.